Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kami menyajikan studi penuh dari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Dalam studi ini, kami masih mempelajari kitab Ulangan yang adalah kitab kelima dari Alkitab dan yang terakhir dari Pentateuch. Kami telah mencapai pasal 22 dan 23 di episode yang sebelumnya. Kami mempelajari pasal 21, kami melihat 5 hukum, semuanya berbicara tentang pribadi Kristus dan karya Kristus. Hari ini kita akan mempelajari pasal ke-22 dan ke-23 dari Ulangan. Siapkan Alkitab Anda dan ikutilah studi ini. Tulis catatan Anda dan kirimkan pertanyaan Anda kepada kami. Kami menyambut baik pertanyaan Anda dalam kitab Ulangan atau di bagian manapun dari Alkitab. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Juga para hadirin yang telah hadir di studio, selamat datang. Dr. Esam, kita melihat dalam pasal 22 beberapa hukum. Ya, benar. Saya akan membaca ayat pertama sampai yang keempat, dan kembali pada Anda untuk bertanya. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikan padanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya, demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong. Hukum-hukum ini harus benar-benar dilaksanakan. Benar. Dalam perjanjian lama untuk melestarikan uang dan kepentingan saudara-saudara kita. Saya akan bertanya tentang aspek spiritual yang menjadi perhatian kita saat ini. Ya. Bagaimana cara kita menjaga hak saudara kita? Bagaimana cara melihat kepentingan saudara kita? Silakan. Ya, ada 2 bagian, satu tentang kelalaian. Untuk hal yang hilang ini bisa terlewatkan karena saya. Tapi ada bagian yang terkait dengan ketidakcerobohan. Dia kehilangan pakaiannya, dia kehilangan barang-barangnya, apapun itu. Dan ini penting, bagian kedua ini. Bagaimana seharusnya perasaanku terhadap saudaraku ketika saya menemukan sesuatu miliknya hilang. Seberapa peduli saya pada dirinya? Apakah saya menutupi saudara saya? Ini penting. Apakah saya menutupi saudara saya? Apakah saya menyimpankan barang-barangnya dan mengembalikan kepadanya dan melestarikannya atau tidak? Ini adalah firman Tuhan dan ini adalah aplikasi literal. Saya pikir dalam aplikasi spiritual tentang hubungan manusia, bagaimana cara saling menjaga, bagaimana caranya memberikan belas kasihan yang lembut terhadap satu sama lain, saya pikir adalah kualitas spiritual yang sangat penting. Izinkan saya lebih spesifik dan bertanya tentang bagian ini. Banteng yang merupakan hewan yang bersih selalu memberitahu kita tentang pengorbanan. Misalnya, seseorang mengambil seekor banteng dan akan mempersembahkannya sebagai korban. Banteng ini hilang. Kemudian, secara spiritual saya melihat seorang saudara yang terbiasa pergi ke pertemuan untuk mempersembahkan korban. Selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun tidak berhenti mempersembahkan korban dengan sukacita, nyanyian, dan doa. Tapi saya melihat dia berhenti sekarang untuk suatu periode. Dia berhenti. Bukankah itu dianggap seolah saudaraku kehilangan bantengnya, kehilangan pengorbanannya? Apa peran saya terhadapnya? Benar. Untuk menolongnya, untuk mengembalikan lembunya padanya, bukan? Oke. Terutama bahwa saya menemukan lembu yang hilang ini. Jadi saya membantunya memulihkan lembunya. Peran kita adalah saling membantu, untuk saling menawarkan uluran tangan, untuk maju, untuk menawarkan bantuan dalam hal-hal rohani dan saling membantu. Saya pikir ini sangat penting. Dia kehilangan keledainya.
Dan keledai memberitahu kita tentang Tepat. pelayanan. Seseorang menggunakan keledai untuk melayani, untuk mengangkut barang-barang. Seseorang yang biasa melayani Tuhan, tetapi menjadi depresi dan kemudian tersandung situasi dan jadi diam di dalam rumah. Apa yang harus saya lakukan? Dan jika dia kehilangan pakaiannya, yang mengacu pada perilakunya, bukan Benar. begitu? Penampilan luarnya, apa yang harus saya lakukan? Saya harus membantu menutupinya untuk mengembalikan pakaiannya. Sebagaimana saya harus membantu memulihkan lembunya, saya harus membantunya memulihkan keledainya. Dan membantu menutupinya. Saya pikir semua ini adalah tanggung jawab spiritual. Tanggung jawab kita terhadap satu sama lain. Jadi ayat-ayat ini menghilangkan keegoisan. Kita dituntut untuk membantu orang lain untuk memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan, pelayanan mereka kepada Tuhan, persekutuan mereka kepada Tuhan. Bukan, hanya saja mereka membantu saya untuk tidak egois. Tidak, mereka mendorong saya untuk lebih positif, bukan hanya untuk Benar. tidak mencari kepentingan saya terlebih dulu. Tapi saya memenuhi kebutuhan saudaraku. Ya. Saya memang peduli dengan sesama saya. Saya Baik. pikirin lebih positif daripada hanya menjadi tidak egois. Ayat 5, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini adalah penerapan dalam perjanjian lama. Apa penerapannya dalam perjanjian baru? Sebenarnya mengenai hal ini kita sedang menghadapi bencana. Karena pada zaman kuno disebutkan seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sekarang ini bukan soal pakaian, pria ingin menjadi wanita dan wanita ingin menjadi pria. Transgender. Ya, menolak peraturan ilahi dalam hidup. Menolak institusi ilahi dalam hidup, kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi gelombang yang mengerikan. Bahwa dunia menyetujui dan para pemimpin menyetujui dan konstitusi menyetujui bahwa setiap orang bebas, bukan karena mereka mengenakan apapun yang mereka inginkan. Tapi mereka ingin menjadi apapun yang mereka inginkan. Seorang pria tapi dia ingin hidup sebagai seorang wanita, biarkan dia hidup. Seorang wanita ingin hidup sebagai seorang pria, biarkan dia hidup. Saya tidak ingin berbicara terus terang, tapi ini terjadi. Ini terjadi di barat sejak lama, tapi sekarang dengan cara yang mengerikan di depan umum. Sekarang ini dipindahkan ke timur dengan cara yang sangat mengerikan. Pelanggaran terhadap ketetapan Allah. Pelanggaran pada ketetapan Allah yang membiarkan kenajisan masuk ke dalam kehidupan. Benar. Dengan cara yang mengerikan. Apakah ini terjadi? Tentu saja. Seolah tidak ada yang menyukai status mereka sendiri, bukan berarti tidak ada yang menyukai status mereka sendiri. Itu adalah keinginan diri yang berhubungan dengan nafsu. Ya. Nafsu bandel yang tidak bisa dibatasi. Aku bebas. Biarkan aku jadi apapun yang aku mau. Dan tentu saja ini dilegalkan. Saya telah melihat demonstrasi dari homoseksual di luar negeri. Sayangnya mereka berhenti melakukan demonstrasi untuk semua hak mereka sekarang. Baru-baru ini ada keputusan di Perancis, baru-baru ini sekitar 2 atau 3 bulan. Bahwa siapapun yang menyinggung dari jauh pada salah satu media sosial menggunakan ekspresi apapun yang menyinggung salah satu homoseksual akan dihukum. Penjara 2 tahun sepertinya dan didenda 27.000 euro. Hanya jika dia menyinggung tidak langsung. Baik. Tujuan langsung teks bahwa seorang manusia tidak boleh mengenakan apapun yang berhubungan dengan pria dan pria tidak boleh mengenakan pakaian wanita adalah tentang homoseksual. Pria yang ingin menjadi wanita dan wanita yang ingin menjadi pria. Tepat. Hal itu melanggar aturan Allah. Tepat. Bukan Perubahan soal hilang perbedaan, Anda tahu. Kehilangan perbedaan, Tuhan melakukannya. Dia membedakan Anda dengan ini atau dia membedakan Anda dengan itu. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 8 pasal 22, apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari suatu rumahmu supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu, apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Apa makna spiritual membuat tembok pembatas untuk atap? Silakan. Tanggung jawab dan kepedulian. Banyak sekali hal-hal sederhana yang kita anggap biasa. Kita tidak menganggapnya serius dan merawat mereka agar berada di tempat yang tepat. Tapi ini bisa membawa tragedi. Di sini, apa yang dia katakan jika Anda tidak melakukannya? Jika ada yang jatuh darinya, berarti ada yang jatuh dari atap. Lihat adanya tanggung jawab. Padahal ini adalah kewajiban orang tua yang bertanggung jawab dari keluarga mereka. Apakah orang tua bertanggung jawab untuk membangun Kita tembok berbicara pembatas? sekarang secara rohani. Ya, karena pertanyaannya adalah tentang makna spiritual. Apakah orang tua bertanggung jawab untuk membangun tembok pembatas di atap mereka? Jawabannya ya. Untuk melindungi anak-anaknya agar tidak Untuk jatuh. melindungi anak-anaknya agar tidak jatuh. Apa tembok pembatas ini? Pemisahan.
Pemisahan bagaimana mereka mengajar anak-anak mereka dan menanam jauh ke dalam diri mereka. Bahwa kita adalah orang-orang surgawi, kita adalah kategori yang berbeda. Akhlak kita bukan milik rakyat, amal kita bukan milik rakyat, kebiasaan kita bukan kebiasaan orang, kita adalah kategori yang berbeda. Cara ini ditanamkan dengan cara berperilaku yang benar dari orang tua terhadap anak-anaknya. Saya pikir ini sangat penting. Apakah anak-anak satu-satunya yang membutuhkan tembok pembatas di atap atau orang tua juga Faktanya membutuhkannya? ketika dikatakan apabila ada seorang jatuh, dia tidak menentukan dewasa atau muda. Jadi bagaimana sekarang- dengan Daud? Bagaimana dengan Daud, Dr. Esam? Ya, aku Bukankah baru dia saja di akan atap? menyebutnya. Ya, karena atap Daud longgar. Dia melakukan perbuatan buruk yang dia lakukan. Daud di atap melihat seorang wanita, menginginkannya, melakukan perzinahan dan membunuh. Secara spiritual seolah tidak ada tembok pembatas di atap. Tanggung jawab. Tanggung jawab besar orang tersebut terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Saya pikir sekarang ukuran kelonggaran yang meningkat dan pembenaran yang ada bahwa kita harus melakukan seperti yang dilakukan orang. Dan menonton apa yang orang lain tonton. Dengan apa yang ditampilkan sekarang berbeda dengan yang sebelumnya, sama sekali berbeda. Sekarang dosa ditampilkan dengan sungguh berlimpah. Jadi siapapun yang mau, tidak perlu susah payah untuk mendapatkannya. Jadi kalau tidak ada kejelasan tentang apa yang harus dilakukan dan apa tidak boleh dilakukan dalam kehidupan orang dewasa, dan dibudidayakan dalam kehidupan anak muda, apabila ada seorang jatuh, tidak satu jatuh, tapi semua orang akan jatuh dari atas atap ini yang tidak memiliki tembok pembatas. Baik. Ayat dari 13 sampai akhir pasal berbicara tentang dua ide. Pertama, tidak bermain-main dengan pernikahan. Ide kedua, jangan main-main dengan seks di luar nikah. Kemurnian. Subjek ini meskipun beberapa orang sensitif terhadapnya, kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan akan hal itu. Apa yang Alkitab katakan tentang pernikahan dan bagaimana pernikahan dihormati dan juga suci? Silakan. Dosa ini dihukum setiap saat dengan kematian atau rajam. Jadi tidak ada hukuman yang mudah pada umumnya. Ini menunjukkan pada kita gravitasi dari masalah ini. Berarti kenajisan dalam hubungan perkawinan berarti kotor. Saya ingin mengatakan ungkapan menjadi tidak suci secara emosional. Jadi seorang pria untuk satu wanita dan satu wanita untuk satu pria. Jika dia menyerahkan emosinya atau jika dia menyerahkan emosinya hanya karena sekarang ada alasan lain, apa itu? Ini hanya persahabatan. Ini hanya mengobrol. Bukankah selalu dimulai seperti itu? Anda lihat? Oke, tapi apa yang terjadi setelah itu? Apakah ini benar? Maksudku merasakan kesenangan dan kegembiraan dalam hubungan dengan wanita lain. Dan untuk lebih menyukai suara ini lebih Bahkan jika daripada ini hanya dengan mengobrol. istriku. Meski hanya sekedar mengobrol. Ini tentang kegagalan kesucian emosional yang seharusnya. Sama seperti ada kesucian tubuh dan keperawanan tubuh, ada juga keperawanan emosional dan kesucian emosional. Untuk keduanya jadi satu, tak satu pun dari mereka memiliki hak memberikan sebagian dari dirinya kepada pihak lain, selain Baik. dari yang mereka nikahi. Di sini jelas sekali bahwa bencana ini ada sejak zaman dulu. Tapi baru-baru ini sebenarnya karena media telah menciptakan kegembiraan yang mengerikan pada dewasa dan anak muda. Elemen haus secara emosional meningkat, jadi hukum menjadi tidak cukup bagi banyak orang. Mereka yang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan. Sayangnya bahkan orang percaya yang tidak merasa puas dalam hubungannya dengan Tuhan, sekarang memiliki kehausan emosional yang dalam yang tidak terpuaskan oleh hubungan biasa. Naluri dan emosi menjadi mudah terpancing karena media yang mengerikan. Mereka menyebabkan ini dan karena mereka tidak kenyang dalam hubungan biasa. Dan hubungan dengan Tuhan terputus atau dangkal dan tidak mengenyangkan. Jadi wajar jika emosi menjadi longgar dan memberikan emosinya kepada orang lain. Tapi ini adalah kejahatan. Dengan semua ukuran hukuman yang menyakitkan dengan semua ukuran. Baik, Tuhan merancangkan pernikahan satu pria dan satu wanita. Pria adalah kepala, wanita adalah tubuh pria. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, memelihara, dan berurusan dengan kesucian tubuh ini, dan tidak mengizinkan siapapun untuk ikut campur dalam hubungan mereka. Bukan hanya itu, faktanya, maksudku ini tidak pernah dianggap mulai, ini adalah akhir dari perjalanan. Semua dimulai seperti yang dikatakan Alkitab, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Seseorang mungkin berkata, saya tidak melakukan ini, saya tidak melibatkan diri dalam hal ini. Tapi dilakukan pada tingkat emosional dan tingkat pikiran, itu dilakukan di mata Tuhan. Secara duniawi itu wajar, tapi di mata Tuhan, pada tingkat emosional dan tingkat pikiran seolah itu dilakukan. Mungkin karena kurangnya penghargaan istri kepada suami, dan tidak memuaskan keinginannya, menjadi alasan yang cukup baginya untuk memuaskan keinginannya. Atau kebutuhan emosionalnya, izinkan saya mengatakan emosional, seperti penghargaan, cinta, kekaguman oleh wanita lain. Masalah seperti ini hampir tidak bisa dimaafkan. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa kegagalan apapun atau adalah
alasan bagi seseorang untuk melakukannya. Saya mengatakan itu dengan sangat menyakitkan. Mengapa? Karena perilaku semacam ini meningkat baru-baru ini dengan cara yang mengerikan. Rumah tangga hancur. Tapi sebelum mereka dihancurkan di depan umum, mereka dihancurkan secara rahasia dalam masing-masing mereka. Mungkin salah satu atau keduanya telah menyerahkan diri kepada orang asing. Mereka tidak memberikan tubuh mereka terlebih dahulu, tapi telinga mereka, mata mereka, senyum mereka, emosi mereka, tergerak karena perasaan atau kata-kata tertentu, kemudian berkembang sampai rumah tangga hancur. Benar. Ini meningkat sangat mengerikan. Memiliki ketidakcocokan emosional antara keduanya bukanlah alasan. Baik. Dan kecocokan dapat dipulihkan jika hubungan yang benar dengan Tuhan dipulihkan. Baik, mohon berikan cara dan solusi praktis sebelum kita meninggalkan poin ini. Misalkan kita pasangan yang baru menikah dan Anda ingin memberitahu kami sesuatu untuk mencegah kegagalan di masa depan. Jadi perhatikan misalnya tentang privasi dalam menggunakan ponsel ataupun smartphone, mengenai password untuk masing-masing ponsel terpisah saat mengobrol apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri kita sendiri. Biarkan saya mengatakan bahwa itu adalah keputusan, bukan? Keputusan yang dibangun dari keyakinan mental. Bagaimana kita akan memasuki kehidupan ini? Bahkan pasangan lama, untuk masalah sekarang bukan dengan pasangan baru, tapi bahkan dengan yang lama. Bagaimana kita akan memasuki kehidupan ini? Keputusan ada di tangan saya tentang apa yang harus dilakukan. Karena jika keputusan itu tidak dibuat dengan tegas, jika tidak ada pisau batu, kita gunakan ekspresi kitab suci. Untuk tidak menerima itu sama sekali, maka permisif akan ada. Kedua, menempatkan putusan dalam tindakan membutuhkan hubungan dengan Tuhan. Ini sangat penting. Hubungan dengan Tuhan memuaskan emosi dan manusia. Itu membuat seseorang puas untuk mengalihkan dari hubungan manusia mereka dan kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ketiga, mereka tidak boleh menunjukkan sama sekali apapun yang membangkitkan emosi mereka atau insting mereka. Ini menjadi terlalu banyak. Biarkan saya memberitahu Anda, bahkan serial TV biasa atau film biasa terpapar kepada mereka. Bahkan orang tidak bersalah di mana hanya ada pertukaran emosi, dan tak ada film yang tidak mengundang pertukaran emosi kecuali mengandung kekerasan. Setiap film memiliki unsur kegembiraan, baik itu kekerasan atau kegembiraan emosional. Apakah menonton film ini meningkatkan kehausan emosional atau menguranginya? Ini meningkatkan. Apakah meningkatkan kekosongan emosional? Atau mengurangi? Tapi mengapa saya harus meningkatkannya dalam diriku? Saya ingin memuaskan jumlah yang Tuhan izinkan untuk saya dalam hubungan yang Tuhan izinkan kepadaku. Dan untuk memuaskan keberadaan saya dengan Tuhan, izinkan saya tidak mencari atau tidak mengekspos diri saya pada apapun yang meningkatkan kehausan emosional. Dalam diriku atau istriku, biarkan saya mengatakan dengan cara lain, saya seharusnya tidak membiarkan hal ini masuk. Benar. Apakah hal ini masuk ke rumah saya? Ya, kalau begitu, seharusnya tidak membiarkannya. Dan biarlah ini menjadi sangat jelas hal-hal yang ada, apa yang harus dilihat di internet dan apa yang tidak. Kedua, ada prinsip, saya dan istri saya berada dalam terang. Saya pikir ini sangat penting, sangat penting. Apa artinya dalam terang? Saya tidak punya hal kecil untuk disembunyikan darinya. Ponselku adalah ponselnya. Ponselku adalah ponselnya, kata sandi saya adalah kata sandinya. Apapun yang saya tonton, dia pun menonton. Tak ada yang rahasia, saya sangat menderita ketika beberapa wanita berkata, saya bangun di malam hari dan menemukan dia melakukan ini dan itu, dan saya sangat kesal. Saya lebih menderita ketika anak-anak berkata, ayah menyuruh kami untuk tidak melakukan ini dan itu, tapi saya bangun di malam hari untuk pergi ke kamar mandi dan menemukan ayah saya melakukan ini. Oh, Aku bencana tidak akan apa menempatkan ini? diriku sendiri di bawah kecurigaan. Jika apa yang saya lakukan sederhana di awal, artinya pesan kepolosan saya umbar-umbar, maka kepolosan Ya, dimulai. bagaimana berurusan dengannya? Bagaimana mengurusnya? Tutup pintu sejak awal. Jika pintu ini setengah terbuka, mereka akan terbuka lebar. Saya pikir ini sangatlah penting. Kita berada di depan peristiwa yang ditunjukkan Alkitab kepada kita. Baik. Dan itu berbahaya. Kita menguraikan poin ini secara menyeluruh, tetapi ini diperlukan karena ini mewakili penderitaan bagi banyak keluarga. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di pasal 3 kita membaca tentang sebuah grup yang dilarang ikut majelis Tuhan. Jika Tuhan mengasihi semua orang dan menerima semua orang dan semua kesalahannya, apa kesalahan dari kelompok ini? Silakan Dr. Esam. Bergabung dengan majelis Tuhan sangatlah penting karena kekudusan seorang menentukan kekudusan majelis. Untuk bergabung dengan majelis Tuhan, harus ada suasana kekudusan. Di sini dia bicara tentang praktek pagan. Bangsa-bangsa melakukan hal-hal ini. Mereka melakukannya secara khusus dengan budak. Karena budak yang dimutilasi di sini harganya mahal. Jadi mereka melakukan itu dengan orang tua, melakukan itu dengan anak-anak mereka untuk mengirim mereka bekerja sebagai budak untuk mendapatkan harga yang tinggi.
Perjinahan dengan budak mereka sudah diketahui dan dianggap biasa. Jadi, ini adalah praktik pagan yang dikenal. Tuhan ingin beritahu mereka bahwa masyarakat keluarga Tuhan berbeda sama sekali dari apa yang diizinkan di masyarakat lain. Jadi yang berketurunan tidak dapat diterima. Yang cacat tidak dapat diterima. Ini tak ada hubungannya dengan penerimaan Tuhan kepada individu, penerimaan Tuhan kepada tiap orang. Ketika dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ini berbeda. Tapi bahkan seorang individu yang datang dengan kelainan bentuk yang dianggap sebagai kelainan moral, saat dia datang, cacat ini ada dalam hubungan yang tetap dengan Allah, maka ia menjadi utuh dalam Kristus. Saya pikir di sini dia bicara tentang apa yang tidak sesuai dengan kekudusan dari majelis. Ketika seseorang seperti itu bergabung. Tentu saja, kita tahu dari bagian lain dari kitab suci bahwa Tuhan menyambut semua. Tepat. Dia menyambut Rahab orang Kanaan, dia menyambut Rut orang Moab, dia menyambut banyak bangsa yang bergabung dengan majelis Tuhan. Karena kasih karunia menyambut semua. Tapi kecacatan ini berbicara tentang cacat moral spiritual. Tepat. Benar, saya ingin mengatakan majelis Tuhan harus suci, tanpa noda. Ayat 9 ke 14 berbicara tentang kekejian yang bisa ada di perkemahan dan harus dihilangkan agar perkemahan menjadi murni bagi Tuhan. Saya akan baca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Silakan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja, haruslah ia mandi dengan air dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan itu, haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu, haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu, sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Kebutuhan akan kebersihan perkemahan, bahkan debu perkemahan, bahkan tanah Tepat. perkemahan. Di sini ia mengacu pada hal lain, penolakan manusia karena mereka berasal dari manusia, dan sebelum itu dia bicara tentang mereka yang ejakulasi, misalnya dalam kitab Bilangan. Ini adalah kenajisan, siapapun yang dibebaskan harus diisolasi dari luar camp. Dia harus diusir dari luar camp dan tidak terlihat lagi. Di sini dia bicara tentang sampah manusia, tentang sifat manusia yang mengotori perkemahan. Mereka harus ditutupi. Mereka harus ditutupi karena Tuhan ada di tengah dan dia akan membelamu. Jika tidak seperti itu, jika perkemahan, sebab itu haruslah perkemahan itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu, jadi Tuhan tidak akan berada di tengah-tengahmu. Benar, karena Tuhan sungguh peduli atau memperhatikan kekudusan pribadi. Terutama dalam peperangan. Ya, Perang sangat butuh kekudusan, karena dia katakan pada awalnya ketika tentara keluar melawan musuhmu dalam situasi ini, secara khusus berhati-hatilah. baik. Di antara dua kurung, dalam peperangan rohani, kita harus dalam keadaan suci, agar bisa menang. Bangsa Israel pernah dalam keadaan korup dan pergi berperang. Tabut diambil dari mereka dan Ikabod, kemuliaan telah pergi. Bahaya terlibat dalam perang rohani tanpa menghakimi daging, tanpa menghakimi diri sendiri, atau menjaga hubungan, nafsu, dan kekotoran batin. Apa bahayanya? Memasuki perang rohani tanpa kekudusan berarti Tuhan tidak hadir. Merasakan dia tidak ada dalam diriku. Rasul Paulus dalam Efesus 6 mengatakan bahwa salah satu senjata yang sangat penting adalah mengenakan penutup dada kebenaran, yang merupakan hati nurani yang tidak menghukum kita. Jika hati nurani mengetuk, bagaimana mungkin kehadiran Tuhan ada di sana? Bagaimana saya bisa memenangkan perang rohani? Peperangan rohani berarti saya ingin memuaskan Tuhan dan mengalahkan musuh. Tapi harga diriku pada Tuhan sedikit, perasaanku terhadap Tuhan kosong. Hati nuraniku menghukumku karena sebuah kesalahan dalam hubungan saya dengan Tuhan. Lalu bagaimana saya akan terlibat dalam perang ini? Jika aku menemukan kesalahan dalam hatiku, aku berdoa, Tuhan jangan biarkan aku dikalahkan dalam hal ini. Jika saya menemukan kesalahan dalam hati saya, Tuhan tidak akan mendengar. Bagaimana saya bisa merasakan bahwa Tuhan hadir dan bersamaku dalam perang? Semua itu menegaskan bahwa itu adalah kekalahan. Baik, Mengutuk hati nurani membawa kekalahan. benar. Sisa dari episode ini adalah bagian terakhir dari ayat 15 hingga akhir pasal, yaitu berbagai undang-undang. Bagaimana cara menghadapi seorang budak, bagaimana cara menghadapi pelacur, bagaimana cara menghadapi saudaramu dan meminjamkannya. Jangan pinjamkan dia dengan keuntungan. Bagaimana cara menghadapi sumpah. Mohon berikan gambaran umum tentang hukum-hukum ini. Dia menyebutkan beberapa hal sebagai contoh budak yang melarikan diri dari tuannya, seolah dia datang untuk berlindung pada Anda. Di sini tentu saja dia bicara tentang seorang budak asing, siapapun dia. Orang yang datang untuk berlindung padamu dan engkau mengasihaninya.
Ini dilarang untuk membawanya dan mengambil kesempatan untuk mengembalikannya kepada tuannya. Dari siapa melarikan dirimu karena dia bukanlah budakmu. Saya Benar. pikir ini tidak pantas, jadi dia bicara tentang belas kasihan dalam hal ini. Kedua, kita melihat selalu kekudusan hadir dalam banyak hal dalam perjanjian lama. Jadi dia bicara tentang di antara anak perempuan janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau upah semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar. Sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Di sini juga dia bicara tentang bagaimana di perkemahan suci mungkin ada orang karakter yang sangat buruk. Ini tentu ketika dia bicara tentang Anda tidak akan bawa upah seorang pelacur, ini masuk akal ketika dia bicara tentang pelacur itu, dan harga seekor anjing, dia bicara tentang orang sesat. Yang dibayar untuk kenajisan ini sangatlah menyedihkan. Tuhan ingin melihat kekudusan umatnya dalam Tuhan ingin hubungan masuk bagian ini untuk melihat pada dan dalam umatnya perilaku bahkan dalam pendapatan. Di sini beberapa hal, termasuk belas kasihan pada orang asing, kekudusan, kasihanilah saudaramu, Anda tidak akan Benar. membayarkan bunga kepada saudaramu. Kepada orang asing boleh saja kamu memungut bunga, tapi kepada saudaramu kamu tidak boleh memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati dalam semua hal yang ada, atau dengan tangan Anda. Sumpah, kita sudah membicarakannya berkali-kali. Sumpah merupakan kewajiban. Baik. Sumpah adalah kewajiban. Tidak boleh ada toleransi dalam sumpah. Berarti ketika mereka berurusan dengan Tuhan, maka mereka harus memenuhinya. Terima kasih, kita telah di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kami harus memiliki belas kasihan yang lembut terhadap saudara-saudara kami dan tidak mengabaikan itu. Kita belajar dari pasal 22, kamu tidak akan melihat lembu saudaramu atau domba tersesat dan menyembunyikan dirimu. Sapi berbicara tentang pengorbanan. Jadi, jika salah satu saudara kita kehilangan hubungan atau persekutuan dengan Tuhan, kita membantu mereka dan mengembalikan mereka kepada Tuhan dan tumbuh dalam kasih karunia. Hubungan seks adalah hadiah dari Tuhan tetapi ada batasnya, jadi tidak boleh berhubungan seks sebelum menikah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dr. Esam, Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Anda. Pemirsa terkasih, Kristus melalui karyanya di kayu salib dapat menarik diri dan menempatkan dirinya sendiri. Orang yang istimewa, rindu akan perbuatan baik. Jadi gereja di dunia ini harus dicirikan oleh kekudusan dalam sebuah perilaku, dalam berbicara dan bertindak, karena semua orang percaya adalah orang-orang kudus di dalam Kristus. Jadi kita harus menjaga kesucian dalam perilaku. Kita harus menjaga kesucian dalam berbicara. Kita harus menjaga kesucian dalam hubungan. Kita harus memelihara kekudusan dalam kehidupan pernikahan. Kita harus menjaga kekudusan dalam segala hal. Kekudusan yang tanpanya tidak ada yang akan melihat Tuhan. Saya mendorong Anda mencari diri sendiri setiap hari dalam terang hadirat Tuhan. Dan katakan padanya, selidiki aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku, ujilah aku. Saya juga mendorong Anda untuk mengikuti saya di episode berikutnya. Sementara kita melanjutkan bersama-sama dengan pelajaran kitab Ulangan. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku, kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku.